Yang pertama, ya, yaitu ada kebebasan pers. Apa itu kebebasan pers? Yaitu semua kegiatan wartawan dan juga publik atau media massa di masa sebelumnya yaitu ditentang, ditutup ya, yaitu dibatasi. Jadi tentang politik, tentang apapunnya itu dibatasi pada masa sebelumnya. Dan pada masa B.J. Habibie, kebebasan pers dimasukkan ke dalam kedaulatan, salah satu kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua ada pemilu bebas dan juga demokratis. Pada masa B.J. Habibie, pemilu bebas demokratis dimulai kembali dari seperti sebelumnya, dari awal, yaitu pada pemilu itu pemilu demokratis secara umum dan juga bebas dari tekanan dari masa sebelumnya. Tidak ya, masa sebelumnya banyak kayak tirani ya, masa yang sangat susah untuk pemilu bebas. Pada pemilu sekarang sangat bebas, yaitu dengan adanya beberapa partai-partai yang kembali aktif, partai-partai yang sebelumnya sangat idealisme sekarang mulai muncul kembali. Ya pada masa itulah pemilu bebas dilaksanakan dengan banyak-banyaknya partai-partai yang mulai masuk dan ada. Terus untuk yang selanjutnya otonomi daerah. Pada masa itu otonomi daerah kebijakannya yaitu seperti membagi-bagi wilayah kembali dengan persyaratan seperti wilayah tersebut memiliki teritorialnya dan juga harus mengembangkan daerah-daerah seperti itu ya. Dan untuk keputusannya juga mereka juga memiliki undang-undang daerahnya tersebut, undang-undang daerah, dan mereka juga itu termasuk dalam undang-undang nasional. Jadi keputusan utama dari daerah ditentukan oleh keputusan akhir oleh lembaga lebih tingginya dari daerah seperti nasional. Selanjutnya yaitu berhentinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kenapa? Karena saat masa sebelumnya pada masa Soeharto pernah memunculkan impres untuk keputusan untuk adanya anti komunis dan berimbas kepada etnis-etnis tertentu termasuk etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa banyak sekali mendapat kekecaman dan juga tingkat diskriminasi dari masyarakat etnis lain. Oleh karena itu, pada masa B.J. Habibie dimulai titik awal masyarakat Tionghoa bisa lebih tenang dan lebih berdamai. Selanjutnya, kebijakan ekonomi di Indonesia pada masa reformasi pada kepresidenan B.J. Habibie, yaitu wewenang Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia pada masa B.J. Habibie, dari sanalah mulainya adanya Bank Indonesia yang tidak terpaut dengan adanya pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya terpisahnya lembaga Bank Indonesia dan pemerintahnya akan lebih mengamandemenkan kebijakan-kebijakan bank dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah akan bisa lebih tersenjata. Dan juga tidak akan ada namanya korupsi, mengurangi aktivitas korupsi, dan juga tidak akan adanya pengurangan itu. Jadi bank-bank di Indonesia itu termasuk ke dalam bank-bank yang memiliki wewenangnya sendiri. Jadi Bank Indonesia itu mereka cuma membayar pajak dan membayar afiliasi atau apa untuk ke negara. Jadi negara tidak ada sangkut paut dengan Bank Indonesia. Dan itu dimulai pada masa reformasi B.J. Habibie. Oke, untuk materi selanjutnya
Materi selanjutnya yaitu masa reformasi kebijakan ekonomi dan juga politik pada masa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid memulai jabatan dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Terbilang sangat singkat. Waktu itu dikarenakan lengsernya B.J. Habibie dan dilanjutkannya oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, beliau juga menekankan banyak kebijakan politik dan juga ekonomi. Kebijakan politiknya yaitu memisahkannya TNI dan juga Polri. Maksud dari pemisahan TNI dan Polri yaitu, jadi pada zaman Soeharto, pemisahan TNI dan Polri itu tidak terpisah seperti sekarang. Dulu waktu itu TNI itu ikut dalam kepolisian, ya, ikut ke dalam kepolisian seperti masuk ke dalam masyarakat. Jadi karena sekarang memiliki fungsinya masing-masing TNI dan juga Polri. TNI yaitu dikembalikan ke batalion dan juga Polri juga memiliki tugasnya yang dilanjutkan seperti sebelumnya. Untuk tugas selanjutnya, TNI juga masuk ke dalam pertahanan di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan politik yaitu menghapusnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan juga mulainya diakui etnis Tionghoa dan juga agamanya Konghucu. Jadi melanjutkan pada masa periode sebelumnya, pada masa B.J. Habibie, etnis Tionghoa sangat didiskriminasi, apalagi kaum perempuannya ya, yang sangat meresahkan banyaknya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk juga agamanya. Dan pada masa B.J. Habibie mulai meredah, dan pada masa Gus Dur kebijakannya ditambah, yaitu dan dimulainya adanya juga agama yang sekarang kita kenal dengan Konghucu, salah satu menjadi agama yang diakui oleh negara. Dan juga adanya hari Imlek yang kemarin tanggal 1 Februari. Jadi hari Imlek itu dimulai pada saat periode Gus Dur diadakannya. Untuk selanjutnya kebijakan ekonomi di masa Gus Dur yaitu menghentikan keuangan dari IMF atau tekanan IMF, menekan IMF. Jadi pada zaman itu IMF atau organisasi yang memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara untuk memajukan negaranya. Nah, jadi pada saat itu IMF itu kurang besar dalam memberikan bantuan, kurang besar dalam memberikan pinjaman, tapi memberikan bunga yang sangat besar. Jadi saat itu pada masa Abdurrahman Wahid, kebijakan tersebut diungkapkannya karena keuangan yang dikasih oleh IMF kurang begitu besar, sehingga